Saya sampai sekarang masih bantu masyarakat yang tidak mampu, tapi saya menghadapi pengusaha besar. Karena rakyat itu nggak bisa bayar saya, tapi saya harus berlawanan dengan... Karena memang sulit sekali untuk menegakkan hukum daripada kewenangan hak asasi hakim itu sendiri. Karena bisa jadi hakimnya terima suap. Ya gampang ngebuktiinnya. Datang ke MK. Berapa banyak judicial review mempertentangkan undang-undang yang baru karena bertentangan dengan Pancasila. Itu sebagai fakta. Kapan Pancasila 245 itu utuh? Menang di pengadilan itu saya sebagai praktisi itu belum tentu hanya karena ini. Otak pemikiran. Boleh jadi juga karena saya kalau kalah karena faktor lain gitu loh. Nah ini yang saya pikir harus dibenahi. Apakah sampai dengan hari ini cita bangsa tersebut tercapai? Kalau saya menjawab belum. Karena apa? Karena selain kita masih menggunakan hukum kolonialis ya di persoalan, jadi kita hanya quote and quote terbatas terhadap persoalan yang ada, kemudian terbentuklah undang-undang itu. Kepentingan negara, kepentingan pemerintah itu jelas-jelas bahwa tidak dapat kepentingan pemerintah itu melebihi daripada kepentingan negara. Karena di balik kepentingan negara itu ada kepentingan rakyat Indonesia. Kapan Pancasila 245 itu utuh? Ya, berarti orang tidak ada lagi datang ke MK. Sekarang saya mau bicara. Saya masih nemuin rakyat mesuji di Lampung yang nggak makan, yang nggak apa, dan bertentangan dengan perusahaan-perusahaan. Bukan hanya itu saja saya mendengar, bahkan klien saya di Kalimantan. Itu suatu fakta bukti bahwa hukum belum menjadi supremasi di Indonesia ini. Kapan hukum itu bersupremasi di Indonesia ini? Ketika landasannya jelas, gitu loh. Kita kan hanya menyatakan itu dari sisi misalkan dia penguasa ya. Pancasila itu mengandung unsur kemaslahatan. Jadi kalau kita bicara ada teori Eropa kontinental, ada Anglo-Saxon dan sebagainya kan, keadilan hukum, ya kan, kepastian hukum sampai kemanfaatan hukum di Pancasila itu, dan itu bisa berintesias dengan teori-teori tadi itu. Pancasila itu merupakan satu hal yang berangkat daripada historical, aksiologi, filosofis, semuanya itu masuk dan bisa diterapkan. Kita harus merasionalisasikan Pancasila itu menjadi hukum without independence of law, hukum yang bersupremasi, hukum yang berindependen, hukum yang tidak bisa dikangkangi oleh politik. Jadi Indonesia harus menjadi negara orang yang salah harus dipersalahkan, orang yang benar harus dibenarkan. Itulah keadilan yang paling hakikat. TV Selebaran Aspirasi.